Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ayunda dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novita Sari, Siva Aulia Aziza dan Dwi Untari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Sewa guna usaha. Apa yang dimaksud dari sewa guna usaha? Baik teman-teman, sewa guna usaha dikenal dengan leasing. Istilah leasing dikemukakan oleh beberapa sumber, yaitu Financial Accounting Standard Board. Leasing yaitu suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu. Dan The International Accounting Standard, leasing adalah suatu perjanjian pemilik perusahaan sewa guna usaha untuk menyediakan barang dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha. Dan yang terakhir, dari sumber The Equipment Leasing Association, leasing yaitu suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang secara langsung dari pabrik atau agen penjual lessee. Kegiatan sewa guna usaha. Terdapat 4 ciri kegiatan dari sewa guna usaha. Yang pertama, perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Yang ketiga, lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Dan yang terakhir, lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang telah ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Baik, karena tadi sudah dijelaskan ciri kegiatan dari sewa guna usaha atau leasing, maka selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis leasing atau jenis-jenis sewa guna usaha. Yang pertama, capital lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga, sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan di bidang industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produksinya. Terdapat dua jenis pendapatan yang diakui, yaitu yang pertama pendapatan dari hasil jual barang dan yang kedua pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat, leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya membayar sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima, cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Yang selanjutnya yaitu tentang penggolongan perusahaan sewa guna usaha. Yang pertama, independent leasing company, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Yang kedua, captive lessor, atau perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Yang ketiga, lease broker,
yaitu perusahaan leasing yang mempertemukan calon les dengan pihak lesor yang membutuhkan barang dengan cara leasing. Untuk yang selanjutnya, mekanisme leasing. Dalam transaksi leasing, sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain yang pertama lesor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lesor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dalam operating lease, lesor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua, lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Dalam finance lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran secara berkala. Sementara itu, dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan. Yang ketiga, yaitu pemasok, merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lesor. Dalam finance lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lesor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sementara itu, dalam operating lease, pemasok menjual barang langsung kepada lesor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik secara tunai maupun berkala. Yang keempat, bank atau kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor. Dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank. Keuntungan dan risiko sewa guna usaha. Keuntungan yang pertama yaitu menghemat modal. Yang kedua, mendiversifikasikan sumber-sumber pembiayaan. 3, persyaratan yang kurang ketat. 4, biaya lebih murah. 5, di luar neraca atau off balance sheet. 6, menguntungkan arus kas. 7, proteksi inflasi. 8, perlindungan akibat kemajuan teknologi. 9, sumber pelunasan kewajiban. 10, kapitalisasi biaya. Risiko yang dihadapi para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha. A. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. B. Seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. C. Barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit. Dan D. Risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Besaran pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu nilai barang modal, simpanan jaminan, nilai sisa, jangka waktu, dan tingkat bunga. Pembiayaan sewa guna usaha. A. Step lease. B. Skipped payment lease. C. Swap lease. D. Upgrade lease. E. Master lease. F. Short term of experimental lease. Baik teman-teman, sekarang kita berada pada part latihan soal. Latihan soal yang dikerjakan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang leasing? Yang kedua, apa bentuk resiko yang dihadapkan para pihak akuntansi leasing sewa guna usaha? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sewa guna usaha dengan hak opsi? 4, bagaimana perjanjian leasing? Dan yang kelima,
jelaskan perusahaan apa saja yang terlibat dalam leasing. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.